Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Habibah dengan NIM 2319220. Di sini saya akan menjelaskan inti dari laporan hasil KKL daring. Saya dari kelompok 14. KKL daring ini menuju ke SD Jogja Green School dan SDI Al Ikhlas Cilandak, Jakarta Selatan. Adapun dasar pemikiran pelaksanaan KKL daring bagi mahasiswa jurusan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, fakultas guru tarbiyah dan ilmu keguruan IAIN Pekalongan, yaitu sebagai berikut. Itu ada di dalam kurikulum PGMI itu FTK, bobot kuliah kerja KKL itu kerja lapangan atau KKL adalah 0 SKS. Namun demikian, program ini bersifat wajib bagi seluruh mahasiswa. Dikatakan wajib karena kegiatan ini merupakan bagian integrasi kurikulum dan program intrakurikuler mahasiswa jurusan PGMI dan menjadi syarat mengikuti ujian komprehensif. Oleh karena itu, setiap mahasiswa yang belum melakukan kegiatan ini secara administratif dan akademis belum diakui memenuhi kualifikasi sebagai output mahasiswa IAIN Pekalongan. Terus adapun kompetensi utama kelulusan PGMI jurusan ini menjadi pendidik di madrasah dan atau sekolah dasar. Untuk memiliki kompetensi tersebut, seorang pendidik perlu mengetahui pola manajemen yang efektif dalam mengolah suatu pendidikan, termasuk saat masa pandemi seperti ini. 6 jurusan PGMI pengalaman semester gangsal itu dalam rangka meningkatkan kompetensi kelulusan jurusan PGMI menjadi output yang kapabel, profesional, dan marketable. Maka jurusan PGMI telah memiliki beberapa tempat yang dipandang representatif untuk menjadi narasumber KKL daring bagi mahasiswa jurusan PGMI, yaitu ada di Jogja Green School dan SDI Al Ikhlas Cilandak, Jakarta Selatan. Terus adapun kompetensi dasar yang hendak dicapai oleh mahasiswa peserta kuliah kerja lapangan PGMI adalah sebagai berikut. Itu ada mahasiswa dapat mengurangi tentang manajemen pengelolaan kurikulum dan program belajar. Terus yang kedua, mahasiswa dapat menemukan metode manajemen tenaga kependidikan. Terus yang ketiga, ada mahasiswa dapat mengungkapkan manajemen kesiswaan. Yang keempat, mahasiswa dapat menelaah hal-hal terkait manajemen keuangan dan pembiayaan. Terus yang kelima, mahasiswa dapat menggali potensi manajemen sesama sarana dan prasarana. Jadi lebih ke sarana dan prasarana. Terus mahasiswa dapat memahami urgensi hubungan manajemen sekolah dengan masyarakat. Terus yang ketujuh, mahasiswa dapat mengetahui dan menemukan berbagai pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran SD atau MI. Terus yang ke-8 itu ada mahasiswa dapat memahami penggunaan berbagai berbagai model seperti model media dan evaluasi, metode dan teknik pembelajaran di SD. Terus yang ke-9 itu ada mahasiswa dapat mempresentasikan hasil KKN di hadapan pembimbing. Terus yang ke-10 itu ada mahasiswa dapat membuat laporan hasil KKN memenuhi persyaratan perkuliahan terkait dengan oleh jurusan. Terus yang ketiga itu ada implementasi pokok-pokok pemikiran pendidikan di madrasah sekolah. Nah, yang saya mau jelaskan visi dan misi SD Jogja Green School. Visinya itu mendidik pribadi berkarakter, cinta keluarga, dan sesama lingkungan. Namanya kan Jogja Green School, jadi dia tuh sekolah tentang alam. Jadi kayak kita berbaur ke alam secara langsung. Jadi anak-anaknya diajarkan untuk berkegiatan di alam. Contohnya kayak menanam, terus
kurikulumnya masih sama, kurikulum 13, tapi dia lebih ke alam. Terus yang misinya itu memfasilitasi model pembelajaran inklusif yang memberikan ruang bagi pendidik, siswa, dan keluangan dari berbagai latar belakang, agama, suku, status ekonomi, kewarganegaraan, kapasitas diri. Terus yang kedua ada memfasilitasi model pembelajaran yang menekankan pengembangan nilai-nilai universal dan mendidik siswa dan keluarganya sebagai fondasi pembentuk budi pekerti. Terus yang ketiga itu memfasilitasi model pembelajaran eksponesis yang memberikan ruang bagi pendidik siswa dan keluarga untuk aktif terlibat berpendapat, kontribusi positif serta kreatif berkarya. Terus yang terakhir itu memfasilitasi model pembelajaran yang produktif dan pelestarian lingkungan hidup dan produk lokal Indonesia. Jadi di Jogja Green School ini kayak buat mendidik anak buat cinta produk Indonesia sendiri. Kayak kan produk lokal dia diajarin buat berkarya, terus dijual lagi, terus kayak dia beli produknya lokal, apa sih, kayak beli di pasar, beli produk lokal gitu. Nah, terus visi dan misi SD Al-Ikhlas itu visinya menjadi sekolah Islam yang berkah, mampu menghasilkan generasi unggul, berakhlak karimah, berjiwa pemimpin dan cerdas, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Terus misinya itu mengembangkan SDM yang mampu melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengakomodasikan kecerdasan majemuk, dan mengembangkan kreativitas dengan mode inovatif. Terus yang keempat, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai dalam membina dan membentuk karakter kepemimpinan siswa. Terus yang terakhir itu membangun dan memperkuat jaringan sekolah Islam dengan skala nasional dan internasional. Jadi SD Islam Al-Ikhlas itu visi dan misinya itu jadi membuat SD walaupun dia swasta, terus sekolah Islam, dia pengen berskala nasional dan internasional. Jadi anaknya tuh kayak belajarnya tuh tentang agama, tapi dia juga merujuk ke internasional, jadi antara dunia dan akhirat gitu lah kalau kataku. Soalnya dia kayak merujuk ke sana juga sih, soalnya dia juga berbasis ke internasional. Pasti mata pelajarannya dan kurikulumnya sama 2013, tapi lebih ke dalemin lagi, kayak dia di dalemin di internasional, kayak belajar bahasa. Dia kan ada belajar bahasa, terus suruh hafalan Al-Quran juga. Terus manajemen pengelolaan kurikulum di Jogja Green School. PAMB Jogja Green School, sekolah yang mengutamakan pendidikan berbasis alam, di mana bisa mengeksplorasi keinginan untuk belajar. Yang itu tuh kurikulum Jogja Green School itu mendidik berbasis alam, di mana anak bisa mengeksplorasi keinginan untuk belajar dengan peraga sesungguhnya. Jadi kayak dia tuh kurikulumnya emang 2013, tapi dia lebih ke alam yang tadi saya jelasin, sama kayak di misi dan visinya dia. Jadi sekolahnya tuh berbasis alam, dia jarang yang kayak nulis kayak yang di sekolah biasa gitu. Jadi dia benar-benar ke alam, kayak diajarin jualan, terus caranya bertani gimana. Di Jogja di Green School sendiri juga ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, dia juga mengajarkan anak yang berkebutuhan khusus. Jadi nanti setelah lulus itu dia punya bakat kayak tahulah ini, jadi kayak bakat bisa berkreasi, terus dia bisa menciptakan produk lokal. Terus kurikulum di Jogja Green School ini menggunakan kurikulum 13, ada 3 aspek: konduktif, afektif, dan psikomotorik. Terus yang di kurikulum di SDN Al-Ikhlas itu tujuan tatanan oleh Al-Ikhlas menjiwai pembelajaran program SD Islam Al-Ikhlas yaitu amanah, disiplin, cerdas dan visioner, peduli, kreatif, kerjasama, berhasil. Pendidikan di SD Islam Al-Ikhlas tidak terlepas dari peran dari guru sekolah. Terus di bidang kurikulumnya di SD Al-Ikhlas itu ada juga bidang kurikulumnya di SDN itu ada 4. Yang satu ada tim kurikulum, yaitu Waksek, terus 6 koordinator, dan terus ada
tugas koordinator, metode koordinasi, sama program kurikulum. Itu bidang kurikulumnya di SD Al Ikhlas Cilandak Jakarta Selatan. Manajemen di tenaga pendidik di Jogja Green School itu suatu lembaga pendidik. Ada beberapa komponen yang harus ada gunanya, menunjukkan keberlangsungan proses pendidik, salah satunya adalah tenaga pendidik. Jadi cari tenaga pendidiknya yang nggak harus lulusan lulusan S1 juga nggak apa-apa, yang penting punya tenaga didik, ketika suatu lembaga pendidik dan memiliki tenaga didik, maka akan mustahil pendidik tersebut berkembang. Jadi di Green School merupakan lembaga pendidik inklusi yang menggunakan konsep sekolah alam, di mana tenaga pendidiknya di sekolah tersebut memanfaatkan alam sebagai media pembelajaran dan mengembangkannya. Sedangkan di SDI Al Ikhlas itu untuk memperoleh tenaga pendidik benar-benar memiliki kreatibilitas dan potensi yang unggul di SDI Al Ikhlas. Jadi dia cari yang lulusannya bagus, dia bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris gitu. Terus ada manajemen keuangan dan pembiayaan di Jogja Green School. Manajemen keuangan di Jogja Green School dan pembiayaan itu ada mendapatkan biaya di TK Jogja Green School, meliputi biaya operasional yang dijual dengan penjabaran biaya pendidikan dari dana pembangunan, akademik, fasilitas, biaya pendaftaran, dan SPP. Sedangkan di Al Ikhlas secara fungsional tidak mempunyai otoritas penuh dalam pengelolaan keuangan. Dalam pengelolaan biaya pendidikan diserahkan ke Yayasan Masjid Al Ikhlas, seperti sistem pengajian, biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Terus ada manajemen sarana dan prasarana yang ada di Jogja Green School. Itu ada manajemen sarana dengan fasilitas yang tepat, sumber daya manusianya sabar dan tekun. Itu ada kelas memasak, storybook, project buku, kelas berkebun. Nah, kalau di sedangkan di SD Islam Al Ikhlas itu ada investasi tahunan, usul setpen, mengajukan investasi barang tahunan sesuai kebutuhan. Terus yang kedua ada kondisi baik pemeliharaan kelas, halaman, lapangan, parkiran, dan lain-lain. Terus pengajuan kebutuhan setpen, pengajuan kebagian umum sarana dan prasarana yayasan. Terus penghapus, controlling, pengajuan penghapus, validasi, dan penghapusan. Jadi dia mengajuin kalau sarana prasarananya udah nggak layak dipakai, terus dia ngajuin buat ganti lagi. Terus ada manajemen hubungan dengan masyarakat yang ada di Jogja Green School sendiri. Ada komitmen sekolah, adanya kegiatan bersama dengan masyarakat, contohnya belanja dan menjual hasil karya anak-anak. Terus yang ketiga, bantuan sosial atau kerja bakti bersama masyarakat sekitar. Dan terakhir, menyalakan cara pentas kesenian di depan umum pada event sekolah. Untuk manajemen hubungannya hampir sama di SD sama Al Ikhlas. Hasil dari KKL ini intinya untuk mahasiswanya agar lulusan PGM ini bisa menjadi pendidik yang baik dan berkarya, berbakti, dan maksudnya bisa berkarya kayak di Jogja Green School bisa dicontoh, terus sama di SD Al Ikhlas, dan menjadi pendidik yang baik untuk lulusan mahasiswa PGMI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.